Ya, selamat sore jemaat sekalian. Saya kira malam ini bakalan ada nyanyi lagu yang lewat air dan api itu. Karena tadi pagi kita barusan melewati api. Setidaknya sebagian dari kita yang tinggal di Aspri. Puji Tuhan, kita tetap dipimpin lewat air maupun api. Amin, saudara. Jadi yang tinggal di lantai 4 itu, kalau ada banjir, aman. Kering. Tapi kalau kebakaran yang di lantai 4 yang. Jadi Tuhan menyeimbangkan bahayanya. Bahaya banjir itu yang di lantai 1 bahaya. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal 18. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayat 1 sampai 8. Ini Tuhan Yesus bikin perumpamaan. Tapi Tuhan Yesus bikin perumpamaan, saudara, tidak sama dengan hari ini orang stand up comedy. Walaupun bisa ada lucu-lucunya juga sih. Tapi tujuan Tuhan untuk bikin perumpamaan adalah untuk mengajarkan sesuatu. Mari kita baca pasal 18 ayat 1 sampai 8, kita baca silih berganti, saya mulai duluan ayat 1, jemaat ayat 2, kita bergantian satu ayat sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, kita akan mulai Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pertengahan minggu ini bisa kami pakai untuk berkumpul dan berdoa kepadamu sebagai suatu jemaat. Dan sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan di mana Engkau menceritakan satu perumpamaan untuk mengajarkan kepada kami agar kami tidak jemu berdoa. Dan biarlah kami menikmati persekutuan di mana kami bisa berdoa bersama-sama, juga mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Perumpamaan Tuhan Yesus, yang jelas-jelas langsung dikatakan, untuk mengajarkan supaya murid-muridnya tidak jemu berdoa. Jadi Tuhan Yesus punya satu tujuan, lalu kemudian dia membuat satu perumpamaan, dan dia mendesain perumpamaan itu untuk mengajarkan suatu pengajaran spesifik ini. Tapi tentu di dalamnya ada banyak pengajaran, karena kebenaran Alkitab itu bagikan suatu bawang yang lapisannya banyak. Jadi kalau kita kupas satu lapisan masih ada lapisan-lapisan di bawahnya. Jadi kita menggali firman Tuhan, kita akan dapat lebih banyak kebenaran. Coba kita lihat tentang perumpamaan ini, janda dan hakim yang lalim. Pertama kita lihat jandanya dulu. Janda ini tentu mewakili anak-anak Tuhan, karena dibilang ya ini orang-orang pilihannya. Jadi anak-anak Tuhan ini digambarkan berseru-seru kepada Tuhan. Dan
Ini pas, karena siapa lagi yang berseru kepada Tuhan, kalau bukan anak-anaknya? Tentu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak akan berseru kepada Tuhan. Dan orang yang tidak bersandar kepada Tuhan, orang yang tidak mengharap-harapkan pertolongan Tuhan, juga nggak akan berseru kepada Tuhan. Orang yang tidak begitu yakin, orang yang tidak begitu kenal, orang yang tidak begitu dekat, itu tidak akan berseru-seru kepada Tuhan. Ini sesuatu yang manusiawi. Biasanya, kalau kita mau minta tolong, siapa orang pertama yang kita pikir? Siapa yang terbersit? Nomor WA siapa yang kita call? Atau ya siapalah yang kita cari pertama? Adalah orang dekat kita, orang yang kenal, yang kita kenal. Orang yang mungkin pernah kita minta tolong dan dia pernah bantu kita. Jadi, anak-anak Tuhan yang berseru-seru kepada Tuhan, bagikan janda ini, inilah yang mengharapkan Tuhan, yang mencari Tuhan. Nah, kalau kita di sini bukan, saudara, maka ada something wrong. Kalau kita tidak termasuk golongan yang mengharapkan Tuhan dan yang berdoa kepada Tuhan, ini something wrong. Oleh sebab itu kita ada satu waktu khusus pada pertengahan minggu yang kita buat untuk pertemuan doa. Bukan hanya sekedar hahaha, bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi. Tentu nyanyi itu enak dan menyenangkan, memuji Tuhan itu menyukakan hati. Tentu ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan jemaat itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi yang paling membuat kita puas secara rohani adalah kalau kita bertemu untuk berdoa kepada Tuhan sebagai jemaat. Itu adalah sesuatu yang anak Tuhan lakukan. Jikalau Anda masih belum melakukan itu, ya, atau Anda belum rutin datang dan berkumpul bersama pada persekutuan doa, maka Anda perlu menjadikannya suatu kebiasaan. Nah, apakah kita mencontoh janda ini? Ya, itu adalah ukuran seberapa kita percaya kepada Tuhan. Ya kan? Kalau kita sangat percaya kepada Tuhan, maka kita akan berdoa terus selama Tuhan masih belum menjawab. Tapi karena kita saking percayanya, kita mau berdoa terus dan meminta terus dan terus, karena kita sangat percaya. Jadi itu ukuran kita percaya kepada Tuhan. Nah, janda ini, dia berseru-seru kepada Tuhan, karena dia tidak punya pihak lain untuk diandalkan. Zaman itu, janda itu adalah termasuk golongan yang tidak diuntungkan. Mereka tidak punya suami lagi, tidak ada yang membela perkara mereka, tidak ada yang melindungi mereka. Karena mungkin bukan seperti zaman sekarang di mana bisa panggil polisi, ya, tinggal telepon 112 atau 911 kalau di Amerika. Lalu kemudian polisi datang, lalu kemudian membela kamu kalau kamu ditindas. Zaman itu nggak ada seperti itu. Kalau kamu mau cari hakim, kamu mesti bawa lawan kamu, atau minimal kamu sendiri pergilah. Kamu pergi ke hakim yang di kota lain mungkin, atau pergi ke raja di ibu kota. Nggak segampang itu. Jadi si janda ini, dia dalam posisi yang tidak diuntungkan, mungkin dirugikan, dan dia tidak punya siapa-siapa untuk dia minta tolong. Jadi dia datang kepada siapa? Cuma satu yang bisa menolong dia, hakim. Nah, sebenarnya kita juga sama. Tuhan sengaja pakai janda sebagai gambaran kita. Karena Tuhan mau kita bersandar kepada Tuhan seperti kita nggak punya siapa-siapa lagi untuk kita sandar. Tuhan mau kita mengharapkan Tuhan seperti seolah-olah cuman Tuhanlah yang bisa menolong kita. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Karena memang, kalau kita lihat, sebenarnya orang Kristen bisa bersandar kepada siapa sih? Kepada dunia? Dunia sudah menjadi musuh kita. Kepada manusia. Bersandar kepada manusia bisa mengecewakan kita. Manusia tidak sempurna. Manusia bisa lupa janjinya, bisa ingkar janji.
Manusia bisa mengecewakan kita. Jadi siapa yang akan kita andalkan kalau bukan Tuhan? Jadi Tuhan mau murid-muridnya sadar bahwa mereka harus berseru kepada Tuhan saja. Dan janda yang dipakai jadi gambaran ini, katanya selalu datang kepada hakim itu. Jadi datang dan datang lagi dan datang lagi dan datang terus. Datang terus. Secara manusiawi ya, kita punya rasa nggak enak kalau udah ditolak sekali dua kali. Bener nggak? Kalau kita mau pinjam 100 dulu dong. Ya. Sekarang masih ngetren nggak? Pinjam 100. Nah, kayaknya udah jarang dilihat ya. Dulu itu ada di mana-mana. Pinjam dulu dong 100. Kalau ditolak, mungkin yang mukanya agak tebal ntar. Yang bilang pertama kali aja udah agak tebal. Kalau mukanya lebih tebal lagi, dia minta kedua kali. Ya, masa gitu aja pelit. 100 dong gitu. Kalau sudah minta 2-3 kali ditolak, mau minta terus, mukanya itu harus berapa tebal, saudara? Ya kan? Kulitnya itu lebih tebal dari kulit badak. Mungkin kalau waktu divaksin itu jarumnya itu malah bengkok, saking tebal kulitnya itu. Jadi janda ini kayaknya kok nggak punya rasa malu. Ini hanya masuk akal kalau memang janda ini nggak punya siapa-siapa lagi. Ya, maka dia tidak punya pilihan selain dia menebalkan muka, dia tidak punya jalan keluar lain yang dia bisa cari sendiri, tidak ada manusia lain, dia cuma punya hakim ini, itu pun dia masih nggak yakin. Oleh sebab itu karena dia merasa dia sangat membutuhkan, dia minta dan datang terus. Bukankah terhadap Tuhan tidak seperti itu? Ya. Kalau kita kepada orang nggak enak, kepada Tuhan nggak ada yang ya istilahnya nggak enak gitu ya. Datang terus saja, nggak apa-apa sama Tuhan. Justru Tuhan mau supaya kita, mungkin Tuhan izinkan janda ini jadi menjanda, kehilangan suaminya, jatuh ke dalam posisi yang dirugikan, untuk menaruh dia pada posisi di mana dia harus bersandar kepada Tuhan. Pernahkah kita berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Mungkin supaya kita mencari Tuhan, supaya kita mendekat sama Tuhan. Respon yang Tuhan inginkan adalah supaya kita malah bersandar kepada Tuhan. Jadi ini si janda. Lalu kemudian kita lihat hakimnya. Hakim ini kan harusnya mewakili Allah. Kalau janda mewakili anak Tuhan, hakim ini harusnya mewakili Tuhan. Tapi nggak sama persis. Ya. Walaupun dia perumpamaan ya, dan menggambarkan Tuhan karena ada kemiripannya, tetapi gambarannya tidak sama persis. Ya. Kenapa? Karena hakim yang digambarkan di sini lalim. Tuhan kan kebalikannya, Tuhan itu adil, ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu benar, dan semua sifat-sifat Tuhan yang lain itu. Semuanya bertentangan dengan si hakim yang lalim ini. Jadi maksud perumpamaan ini untuk membuat suatu perbandingan, suatu kontras. Nih lihat, ini ada hakim yang lalim. Hakim yang lalim ini saja, ya, kalau misalnya dimintain terus, itu bisa mengabulkan permintaan si janda ini. Ya. Tetapi Allah memiliki sifat yang jauh lebih baik gitu, dibandingkan hakim yang lalim ini, yang jahat, yang mungkin tidak memandang manusia, mungkin dia memandang suap, dibandingkan Tuhan. Kalau hakim yang lalim ini saja, yang jahat ini, yang tidak benar ini, bisa membela perkara si janda, apalagi Tuhan yang benar, yang baik, yang adil, untuk membuat kontras ini. Jadi perumpamaan ini mau kasih tunjuk kepada murid-muridnya bahwa hakim yang lalim ini, yang level rendah, itu kebaikannya masih tidak dapat dibandingkan dengan Bapa kamu di surga, dengan hakim yang maha adil. Nah, hakim yang lalim ini gimana?
Dia ada sifat-sifat yang digambarkan di sini, yang sengaja dipakai untuk jadi kontras sifatnya Allah. Hakim ini tidak peduli antara benar dan salah, ya kan? Dia tidak memandang manusia. Jadi dia tidak peduli kebenarannya, pokoknya dia melakukan apa yang dia inginkan. Bukankah ini bertolak belakang dengan Allah? Justru Allah itu adalah kebenaran. Dia paling peduli dengan kebenaran. Allah itu adalah sumber dan standar kebenaran. Dan dia tidak bisa lain daripada kebenaran. Kalau hakim yang di dunia ini, kalau manusia, bisa saja melenceng atau menutup mata terhadap kebenaran, Tuhan tidak akan. Tuhan tidak bisa. Hakim yang lalim ini, dia lebih suka diam saja dan berpangku tangan, ya kan? Biarpun si janda ini datang berkali-kali, dia kayaknya mager gitu, malas gerak. Biar si janda ini ngoceh-ngoceh, minta belalah aku, perkaraku melawan lawanku, dia kayaknya dia bisa saja tidak berbuat apa-apa gitu. Dia bisa tidak berbuat apa-apa. Kalau Tuhan gimana? Tuhan segera membela yang benar. Tuhan tidak bisa cuma berpangku tangan dan diam melihat ketidakbenaran. Tuhan tidak bisa membiarkan anak-anaknya itu tertindas. Nggak bisa. Ini sifatnya Tuhan. Karena dia baik, karena dia benar, karena dia adil, karena dia mengasihi kita, dan karena janji-janjinya. Dia tidak bisa berpangku tangan. Tuhan tidak akan diam saja. Tuhan akan membela perkara orang yang benar. Jadi lihat, sifat si hakim yang lalim ini bertentangan dengan sifatnya Tuhan. Tapi, ada satu perkataan si hakim yang lalim ini, yang Tuhan pakai menjadi inti pengajaran perumpamaan ini, yaitu supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Apa yang dikatakan hakim itu? Ya, di ayat yang kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi akhirnya dikabulkan. Ya. Akhirnya Tuhan menceritakan hakim yang lalim ini, udahlah asal janda ini puas saja, asal janda ini tidak datang lagi, asal saya nggak diserang, asal saya nggak disusahkan oleh janda ini. Oke? Nah, ini menggambarkan respon manusiawi yang lalim. Yang lalim ya. Gambaran manusiawi yang lalim. Karena ini menggambarkan sifat si hakim yang egois. Bahwa dia hanya membela si janda itu karena dia disusahkan. Karena dia takut diserang. Berarti motivasi si hakim ini itu sebenarnya egoistik. Demi diri dia sendiri. Bukan demi si janda ini, apalagi demi kebenaran, tapi hanya untuk diri dia sendiri. Nah, bandingkan dengan Tuhan. Ya. Memang Tuhan punya sifat yang berbeda, tetapi Tuhan karena memakai ini menjadi inti pengajaran, tentu maksudnya Tuhan, kalau Tuhan pun akan segera membenarkan anak-anaknya, tetapi bukan dengan motivasi yang egois, melainkan dengan motivasi yang benar. Dan karena sifat Tuhan, maha adil, maha benar, maha baik, maha tahu, nah, semuanya sifat-sifat Tuhan itu. Dan Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Maka ketika Tuhan membela, ketika Tuhan bertindak, maka itu akan bertindak dengan cara yang benar, pada waktu yang tepat, dan untuk kebaikan yang terbesar. Itulah yang akan Tuhan lakukan. Bukan hanya sekedar membela asal-asalan. Bukan hanya sekedar mengabulkan permintaan. Bayangkan, kalau Tuhan hanya sekedar mengabulkan permintaan kita, ya, tanpa memikirkan kebaikan kita, apa jadinya? Saya tidak tahu, kalian pernah
membaca lelucon-lelucon tentang orang yang minta yang dikasih permintaan sama jin. Nah, pernah nggak dulu itu ada iklan 76, jarum 76 itu, yang dia ngegosok itu lampu ajaib, terus kemudian muncul jinnya, lalu kemudian dikasih satu permintaan, monggo. Ada yang minta mau jadi terkenal, nah itu berkesan sekali. Mau minta jadi terkenal, jinnya lihat-lihat mukanya, ini susah nih jadi terkenal nih. Ya. Maksudnya kayak selebriti gitu. Selebriti kan semuanya ganteng-ganteng lah gitu ya. Akhirnya, wah di foto cekrek gitu kan. Lalu foto dia akhirnya terpampang di semua bungkus rokok. Gitu yang peringatan bahaya gitu, merokok akan menyebabkan kanker, impotensi. Terpampang wajah dia situ, terkenal kan? Karena rokok dijual di seluruh Indonesia. Jadi dia maunya terkenal, tetapi maksud dia bukan terkenal di belakang bungkus rokok. Ya kan? Yang jin kabulkan itu memang sih terkenal, tetapi tidak memikirkan kebaikan orang yang minta itu. Ya. Jadi kalau Tuhan hanya sekedar mengabulkan permintaan kita, padahal kalau permintaan kita itu bodoh, kalau permintaan kita sebenarnya tidak baik, kalau kita sebenarnya tidak tahu apa yang perlu kita minta, maka Tuhan bukannya menolong kita, mungkin Tuhan menjerumuskan kita. Jadi Tuhan nggak begitu. Tuhan bukan seperti hakim yang lalim ini. Itu maksud dari perumpamaan ini. Lihat nih, ini hakim yang lalim. Kalau Tuhan, enggak gitu. Jadi, Tuhan akan kasih yang terbaik, dan ternyata seringkali timingnya Tuhan tidak sesuai dengan timing manusiawi. Karena di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Tuhan bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan bilang segera, tapi segeranya Tuhan belum tentu sama dengan segeranya manusia. Masalahnya itu. Ternyata segeranya Tuhan itu tergantung. Abraham mengembara di tanah Kanaan, ya, dari dia umur 75 sampai 175, berarti 100 tahun, saudara. Berarti dari dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan bapaknya, dia meninggalkan negerinya, dan dia menjadi pengembara 100 tahun, seumur hidupnya sisanya. Tetapi dia tidak pernah mendapatkan janji, tanda kutip janji yang Tuhan janjikan, yaitu adalah negeri, tanah itu. Apa itu segera? Ketika Tuhan menjanjikan juru selamat, apakah itu 4.000 tahun yang akan datang? Ketika Tuhan bilang akan datang kembali, dia sedang mempersiapkan rumah Bapaknya, suatu tempat bagi kita, dan bahwa ia akan datang segera. Kapan Tuhan? Kapan? Dan ketika kita, terutama dalam keadaan sulit dan tertekan dan terdesak, dan mungkin seperti janda ini, dan kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab saya? Ternyata Tuhan sebenarnya bukan diam atau berpangku tangan. Di ayat yang ke-7, bagian yang B, bahasa Indonesia ITB 1 di sini menerjemahkan, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Saya cek, ternyata King James menerjemahkannya tidak demikian. King James Version menerjemahkan, dan ia bersabar bersama-sama dengan mereka. Atau bahkan ia bersabar bersama-sama dengan mereka.
long suffering. Dia sabar di dalam penderitaan bersama-sama dengan kita. Jadi, kalau kita baca dari awal ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, bahkan ia sabar bersama-sama dengan mereka. Sabar. Jadi sekalipun Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat, sambil menunggu itu pun, berapapun waktunya lamanya, sambil menunggu itu Tuhan sedang bersama-sama, dan kesulitan kita dirasakan oleh Tuhan, beban kita ikut ditanggung oleh Tuhan. Dan kekuatan yang Tuhan miliki juga Tuhan bagikan kepada kita. Dan ia sabar. Nah, apa arti kata sabar ini? Saya cek di kamus. Sabar itu artinya tetap tenang dan tetap melanjutkan apa yang kita sedang lakukan. Sekalipun ada ketidaknyamanan atau kesulitan. Tapi belum berhenti sampai di situ, ada koma, tanpa marah atau kecewa. Ya, itu namanya sabar. Tetap tenang. Tetap melakukan apa yang kita sedang lakukan. Dan tidak marah. Dan tidak menjadi kecewa. Itu namanya sabar. Nah, berapa kali kita latihan sabar? Berapa kali kita latihan sabar? Kemarin malam, jam 8 malam, katanya itu, saya dikasih tahu sama Bu Desi. Jam 8 malam akan buka penjualan tiket konser Trans Orkestra. Ya. Jam 8 malam ya? Oke. Ini kan, langsung jam 8 malam. Lewat beberapa detik saya, baru klik. Karena saya pikir refresh-nya kok lama banget, nggak muncul-muncul. Ternyata mesti refresh terus gitu ya. Saya terlambat beberapa detik. Ada 800 orang di depan Anda. Saya pikir mati ini. 800 orang di depan Anda, antriannya. Ya. Waktu tunggu Anda, kira-kira 16 menit. Mati. Tunggu 16 menit. Habis itu, udah masuk nih giliran Anda. Semuanya sudah habis dipesan, tapi belum habis terjual. Terus saya tanya lagi, ini gimana nih udah habis terpesan? Mesti tunggu sampai ada yang nggak jadi, sampai ada yang nggak beli, sampai ada yang sudah 15 menit lewat gitu, lalu kemudian tiketnya tersedia. Jadi mesti apa? Refresh terus. Rasanya ya tidak sabaran. Rasanya cemas. Dapat nggak? Worth it nggak? Saya menghabiskan waktu. Rupanya ini namanya war. Tiket war. Memang manusia sulit untuk melatih kesabaran. Karena tidak enak dan kita tidak suka. Tetapi Tuhan di sini, ya, Tuhan di ayat yang ke-7 bilang justru, Dia bersabar bersama-sama dengan kita. Artinya Dia mau melatih kita untuk bersabar. Tujuan Tuhan mungkin kalau Dia menunda atau Dia menunggu waktu yang tepat adalah untuk melatih kesabaran kita. Tetapi Dia akan ikut bersama-sama dengan kita. Dia akan menanggung bersama-sama dengan kita. Supaya kita sabar bersama-sama dengan Tuhan. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Tadi kita sudah lihat jandanya, kita sudah lihat si hakimnya. Sekarang kita mau melihat pengajarannya, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi maksud dari perumpamaan ini bukan supaya kita berdoa terus-menerus dengan tujuan supaya Tuhan akan mengabulkan doa kita karena Tuhan bosen gitu, karena Tuhan udah muak mendengar doa kita. Kok doa yang sama terus? Ya, nomor 1, kamu nomor 1 ya, kamu nomor 2, doa yang ini terus sudahlah dikabulkan aja biar lenyap dari prayer list, dari daftar doanya Grafe gitu. Bukan, tujuan Tuhan itu bukan supaya kita berdoa dengan tujuan itu. Tetapi kita berdoa dengan memohon kepada hakim yang apa? Bukan hakim yang akan bosan, bukan hakim yang akan merasa terancam, kan kayak si hakim yang lalim ini kan dia pikir, ini nanti dia akan menyusahkan saya, nanti dia akan menyerang saya. Tuhan nggak takut, Tuhan tidak disusahkan, dan Tuhan tidak merasa terserang. Kita nggak bisa menyerang Tuhan.
Tetapi Tuhan mau kita berdoa kepada hakim yang adil, yang benar. Jadi sambil kita memohon kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan yang benar. Oleh sebab itu, maka sambil kita memohon, kita akan melakukan yang benar. Karena tidak mungkin kita sambil berdoa, dan kita tahu Tuhan akan melakukan yang benar, akan membela yang benar, tetapi kalau kita tidak melakukan yang benar, gimana kita berdoa supaya Tuhan membela yang benar? Kalau kita berdoa kepada Tuhan yang akan membela kebenaran, maka otomatis kita juga akan melakukan yang benar supaya kita dibela. Kan gitu. Semua orang begitu kok, ya kan? Semua orang kalau pergi ke pengadilan, ya, mau menghadap hakim, dia pasti mau membuat hakimnya senang, dia pasti mau menampilkan yang terbaik untuk hakimnya, dia pakai baju yang bagus-bagus untuk tampil di depan hakim, masa dia pakai sendal jepit gitu, nanti hakimnya tersinggung, nggak menang gitu kan. Jadi kalau kita tahu, kita berdoa kepada Tuhan yang benar, yang adil, maka kita pun akan berbuat keadilan. Ini tujuan Tuhan. Lalu, Tuhan suruh kita berdoa dengan tidak jemu-jemu untuk melatih kesabaran kita. Kesabaran lagi. Ya. Supaya kita tidak marah dan tidak kecewa. Dan kita tetap tenang. Dan kita tetap melakukan pekerjaan kita. Dan kita tetap melakukan apa yang benar. Sekalipun itu susah. Dan sekalipun ada resiko terhadap kita. Tetapi kita tidak marah kepada Tuhan dan kita tidak kecewa kepada Tuhan. Jadi berdoa terus, Tuhan bilang. Berdoa terus dengan tidak jemu-jemu. Dan tenang saja, Tuhan akan ikut menanggung. Apa beban yang sedang kita alami, Tuhan akan ikut tanggung. Kalau kita sedang merasa sesak di dalam hati, kita lagi sesak nih di dalam hati. Tuhan, saya tertekan. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, saya pusing. Tuhan, saya nggak tahu mau ngapain. Tuhan, kenapa begini? Percayalah, Tuhan yang ada di dalam hati kita ikut merasakan apa yang kita rasakan itu. Dan terserahlah kepada Tuhan. Dia yang mau melatih kita untuk bersabar. Nanti dia juga yang akan dalam waktunya dan dengan caranya menghiburkan kita. Tentunya pasti dengan cara yang benar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, mohon pimpinan-Mu agar kami tidak lupa, apalagi jemu dalam berdoa. Dan supaya kami mendapat sukacita ketika kami berdoa kepadamu, dan itu membuat kami makin rajin lagi bersandar kepadamu, karena kami tahu Engkaulah yang paling dapat kami andalkan, dan tidak akan mengecewakan kami, melainkan Engkau yang menyediakan terbaik bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan berdoa sebagai suatu jemaat. Mohon Kau mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.